Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa'lamu anna fikum Rasulullah balil insanu ala nafsihi basirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya ujian yang terberat itu bagi diri kita ini bukanlah kehilangan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayangi. Ayah bunda kita, suami istri, anak yang kita cintai, atau kekurangan harta benda dan buah-buahan. Akan tetapi ujian yang terberat itu bagi diri setiap kita ini Bapak Ibu adalah ujian tauhid dan ma'rifatullah. Bagaimana setiap kita ini mesti mampu mengesahkan Allah pada zatnya, mengesahkan Allah itu pada sifatnya, mengesahkan Allah itu pada asma dan af'alnya. Bahwa tidak ada suatu perbuatan yang terjadi pada alam dan terjadi pada diri kita ini yang bergerak dan yang diam, melainkan hati Bapak Ibu mesti mampu memandang akan fi'il dan perbuatan Allah semata-mata. Jikalaulah hati kita Bapak Ibu masih ada memandang alam dan memandang makhluk atau hamba yang berbuat, yang bergerak dan diam, walaupun itu sebesar zarah, maka diri kita itu sudah terkena namanya najis batin. Siapa yang dirinya sudah terkena najis batin, maka najis batin itu tidak akan pernah bisa dibersihkan dan disucikan walaupun dengan 7 lautan dan 7 samudera. Maka inilah suatu rahasia yang mesti kita pahami Bapak Ibu. Ketika ada seorang murid, seorang jamaah bertanya kepada gurunya, yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Wahai Tuan Guru, kata muridnya, kenapa Allah menciptakan namanya anjing dan babi, padahal anjing dan babi itu adalah najis besar, najis mukhalazah. Dia adalah makhluk yang haram. Tapi kenapa Allah ciptakan babi dan anjing itu, wahai Tuan Guru? Apa kata gurunya Bapak Ibu? Sesungguhnya Allah menjadikan atau menciptakan anjing dan babi itu adalah sebuah sindiran bagi setiap manusia ini, supaya manusia itu mampu mengambil hikmah dan iktibar. Kenapa Allah menciptakan anjing dan babi, padahal anjing dan babi itu adalah hewan yang najis, hewan yang haram, tapi kenapa Allah ciptakan? Mestinya kita mengambil hikmah dan iktibar sebagai bentuk sindiran Allah kepada diri setiap manusia ini. Ketahuilah wahai anak muridku, kata gurunya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami tadi, walaupun anjing dan babi itu adalah najis besar, najis berat, najis mughalazah,
Akan tetapi najisnya mughalazah babi dan anjing itu masih dapat dibersihkan dan disucikan dengan air, lalu disamah, dicampur namanya dengan tanah. Masih bisa dibersihkan. Akan tetapi manusia yang tidak mengenal Allah, manusia yang tidak mengesahkan Allah, manusia yang tidak ma'rifatullah, yang mana hati dan jiwanya itu kotor, maka ketahuilah, hati manusia yang kotor disebabkan karena dia tidak mengenal Allah. Maka dirinya itulah sebenar-benarnya di atas najis mukhalazah itu. Di atas najis yang berat itu. Saking beratnya najis mukhalazah. Bahkan di atas itu yang terjadi pada dirinya, yang melekat pada dirinya. Maka 7 lautan dan 7 samudera tidak akan pernah mampu untuk membersihkan najis yang melekat pada dirinya itu. Maka ini yang mesti kita ambil hikmah dan iktibarnya sebenarnya. Bagaimana setiap kita ini mesti mampu mensucikan dan memfitrahkan akan diri kita ini sebelum habisnya usia umur kita, meninggalkan namanya akan cangkangnya. Sebelum roh itu melepaskan akan kesingnya ini. Bagaimana kita benar-benar kembali kepada Allah itu dalam keadaan suci dan fitrah. Kayaumin waladathu umuhu. Seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Inilah sebenar yang diutarakan Allah. Yang dihantarkan Allah kepada setiap hambanya ini. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti satu saat akan berpulang dan kembali kepada kami masing-masing dan sendiri-sendiri. Tapi ingat kata Allah, siapa masa dan waktunya telah sampai kepada dirinya untuk pulang dan kembali kepada kami masing-masing dan sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah. Maka pulangkanlah dirimu kepada aku, kata Allah. Dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bagaimana awal mula kamu diciptakan dan kamu dijadikan, kata Allah. Awalnya mula kita diciptakan dan dijadikan Allah, Bapak Ibu, adalah fitrah suci. Tidak ada sebesar zarah yang melekat namanya najis dan noda pada diri kita itu. Dia dalam keadaan makrifat. Dia dalam keadaan mengenal akan Tuhannya. Sampai-sampai Nabi menjelaskan kepada umat ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidani ayunasironi ayumajisani. Setiap anak yang lahirnya itu dalam keadaan fitrah, lahirnya itu dalam keadaan suci dan bersih. Akan tetapi ayah bundahnya lah yang akan menjadikan anak itu. Apakah dia akan menjadi seorang namanya orang Majusi atau menjadi seorang Yahudi dan Nasrani? Ayah bundahnya lah yang akan memberikan corak dan warna pada diri anak itu. Namun hakikatnya anak itu dalam keadaan fitrah dan suci. Walaupun dia itu terlahir dari rahim seorang ibu yang beragama non-muslim, Nasrani kah, Yahudi kah, tetap setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah dan suci. Maka sebagai seorang hamba yang telah sempurna Allah turunkan dan Allah utus para nabi dan para rasul mengajak umat ini, bagaimana setiap masing-masing umat ini mesti mampu dia mengenal akan Allah dan mampu pula dia mengenal akan sejati dirinya. Sehingga pulang dan kembalinya kepada Allah itu benar-benar lurus terang kembalinya itu. Bagaimana awalnya begitu akhirnya. Kalaulah asalnya itu adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap jadi Allah. Kalau asalnya itu adalah Allah, tetap kembalinya kepada Allah. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kok iyo asalawat datang daripada Tuhan, tentu pulang dan kembalinya tetap kepada Tuhan Bapak Ibu.
Maka sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan namanya alam dunia, dan sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, maka manfaatkanlah sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada diri kita ini. Sehingga setiap waktu, setiap saat dan detik dari perjalanan hidup kita, turun naik napas ini, bagaimana kita mampu memfitrahkan, mensucikan akan diri kita dengan jalan mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, sudah ma'rifatullah, insya Allah kita mampu mentauhidkan Allah itu dari setiap gerak dan diam kita. Sehingga tidak ada terlihat lagi walaupun sebesar zarah yang berbuat pada diri ini, yang beramal pada diri ini, melainkan hanya Dia semata-mata. Begitulah kita mesti mengesahkan Allah itu dengan mengetikotkan dan menjazamkan di dalam hati kita suatu kalimat la ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada alam dan pada diri kita ini setiap gerak dan diam, melainkan hanya Allah lah semata-mata. Begitu kita mestinya Bapak Ibu, kalau kita ingin selamat, pulang dan kembali kepada Allah itu. Dengan cara membersihkan rohani kita. Membersihkan batin dan jiwa kita ini. Jadi supaya tetap batin kita ini tetap dalam keadaan bersih dan fitrah, kita mesti mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya. Itulah yang dikatakan iman yang sempurna itu. Al-iman antuk minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu adalah iman di mana kamu sudah mampu menyaksikan Allah. Mampu memandang Allah, mampu melihat Allah. Allah yang wujud, Allah yang nyata, yang meliputi sekalian alam sempurna. Allah itu meliputi pada diri setiap insan ini. Karena Allah itu sempurna meliputi wujud dari diri setiap insan. Inna rabbaka akhata bin nas. Maka disitulah kita mesti meniti ke dalam diri. Mesti ikro kita ke dalam diri. Mesti kita senter, kita silau diri kita ini. Kita mesti bertafakur, beruzlah ke dalam diri kita ini. Siapa yang telah mampu meniti ke dalam dirinya, yang telah mampu beruzlah, ikro ke dalam dirinya, insya Allah di situ dia mampu mengenal akan Tuhan. Di situ dia mampu mengenal akan Rabb-Nya. Bahwa dirinya inilah sebenarnya rahasia untuk memandang kesempurnaan wujud nyatanya diri Allah itu. Kalaulah diri kita ini adalah kesempurnaan untuk memandang nyatanya wujud diri Allah, mampu kita memandangnya, dipastikan Bapak Ibu juga kita mampu memandang wujud kesempurnaan Allah di luar dirinya. Jadi kata kuncinya, mampukah kita memandang Allah pada diri ini? Kalau kita mampu memandang Allah pada diri, pasti kita mampu memandang Allah di luar diri. Karena dia cuma yang esa, dia cuma satu-satunya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun wujudnya, bagaimanapun rupanya. Maka jangan kita tertipu memandang bentuk dan rupa. Jangan kita tertipu memandang segala yang wujud. Pahamilah segala bentuk dan rupa dan segala yang wujud, apapun namanya. Pandanglah itu sebagai wujudullah. Pandanglah itu sebagai ainullah. Pandanglah itu sebagai hakikatullah. Sehingga pandangan kita itu betul-betul pandangan yang putus. Pandangan yang putus Bapak Ibu. Pandangan yang sampai adalah pandangan yang mampu memandang Allahnya dari setiap apa yang dilihatnya. Ini yang selalu Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu semua. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita ini melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang itu adalah alam. Yang terpandang itu adalah makhluk, yang terpandang itu adalah sesuatu. Padahal alam, makhluk dan sesuatu itu
itu adalah tajalli min tajaliyatillah. Itu adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan wujud diri Allah. Kalaulah alam makhluk dan sesuatu itu adalah kenyataan untuk memandang nyatanya wujud diri Allah, mestinya setiap apa yang dipandang oleh mata, setiap apa yang dilihat oleh mata, maka yang terpandang adalah Allah. Inilah pemahamannya, suhudul wahdah bil wahdah. Karena Allah yang esa, Allah yang wujud, maka pandang Allah yang tanpa Allah. Maknanya Allah lah yang memandang, Allah lah yang menyaksikan akan wujud kesempurnaan dirinya, bahwa dirinya lah yang maha besar. Dirinya lah yang maha suci dan dirinya maha terpuji. Dirinya lah yang awal akhir zahir dan batin. Ini yang dikatakan pandangan yang berfaedah. Pandangan yang bermanfaat, pandangan yang berhikmah. Dalam bahasa konteks syariatnya, pandangan yang berfaedah, berhikmah, dan bermanfaat itulah pandangan yang bernilai ibadah. Nah, tapi sebaliknya kata Rasul, siapa yang tidak mampu memandang Allahnya, apa yang dilihat oleh matanya, itulah pandangan yang berdosa. Yang membuat dirinya itu akan menjadi najis batin. Man nazara ila say'in malam yarullaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang mampu memandang kepada sesuatu, mampu dia memandang kepada makhluk, mampu dia memandang kepada alam, tapi dia tidak mampu memandang Allah yang sudah wujud terang dan jelas pada alam, pada makhluk, pada hamba, pada sesuatu, pada dirinya dan luar dirinya. Tak mampu dia memandang Allah, apa yang dilihat oleh matanya, itulah pandangan yang berdosa itu. Makanya manusia banyak tertipu. Pandangannya itu karena memandang bentuk dan rupa. Dan dipertajam pandangan hati. Sehingga hati kita itu betul-betul tembus memandang Allahnya dari setiap apa yang dilihat ini. Makanya ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Bapak Ibu, ketika beliau berdakwah berjalan Bapak Ibu di tengah malam, yang mesti kita ambil iktibar dan hikmahnya dari perjalanan beliau, walaupun beliau itu adalah seorang waliullah, tapi ketika itu dia juga tidak mampu memandang Allahnya di sebalik bentuk dan rupa apa yang dipandang dan lihat oleh dirinya itu. Ketika dia sedang berjalan di tengah malam, lalu berpapasanlah dengan seekor anjing Bapak Ibu. Ketika itu ada rasa khawatir di dalam dirinya, bahwa anjing yang akan mendekati dirinya itu, dalam pikirannya, dalam perasaannya, anjing itu nanti akan menjilat dan menyentuh pakaiannya, menyentuh baju gamisnya, menyentuh sarungnya. Lalu dengan pikiran yang cerdas, diangkatnya gamisnya Bapak Ibu. Dikiaknya sarungnya. Nah, pandai le tau kiak sarung tuh. Kepada ona mindang mah. Diangkat disinsiangkan. Diangkatnya gamisnya sarung itu. Ya, ketika diangkatnya sarungnya dan gamisnya tadi, ya, karena dia takut gamis dan sarungnya itu dijilat oleh seekor anjing tadi. Atas qadarullah Bapak Ibu, biiznillah, atas izinnya Allah, ketika itu seekor anjing tadi bertanya kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami tadi, "Wahai Syekh," kata seekor anjing, "kenapa engkau angkat sarung engkau? Apakah engkau mengangkat sarung engkau itu takut kena najis dengan diriku? Padahal diriku ini tidaklah basah, diriku ini adalah kering. Andai kata gamismu, sarungmu kena najis, kena diriku ini, gamis dan bajumu itu masih bisa disucikan dan dibersihkan dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi apabila engkau, wahai Syekh, mengangkat sarungmu, menyingsingkan gamismu, karena kamu merasa adalah makhluk yang paling mulia,
Sedangkan kamu memandang aku ada sebagai makhluk yang najis, yang haram. Ingatlah wahai Tuan Syekh, kata seekor anjing tadi. Najis yang ada di dalam dirimu tidak akan pernah bisa kamu bersihkan dengan 7 lautan dan 7 samudera. Sedangkan aku, Tuan Syekh, walaupun aku ini diciptakan Allah dalam bentuk seekor anjing yang najis dan haram, tapi aku tidak pernah bersangka suuzon kepada Allah. Aku tetap menjalankan takdir aku sebagai makhluk yang diciptakan Allah. Aku tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Bagaimanapun Allah menciptakan akan diriku, aku tetap berserah diri kepada Allah. Tapi kenapa engkau merasa lebih mulia daripada aku? Sehingga engkau merasa jijik melihat aku. Padahal aku sendiri tidak pernah protes kepada Allah. Aku cuma tetap selalu berhusnuzon kepada Allah. Ketika itu Bapak Ibu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu Bapak Ibu tertekun dia. Terpana dia mendengarkan kalam seekor anjing tadi itu. Pada saat itulah dia minta maaf. Setelah Tuan Guru tadi minta maaf kepada seekor anjing atas kekeliruan dia, atas kekhilafan dia, tidak mampu memandang Allahnya di balik apa yang dia pandang, sehingga dia memandang seekor anjing itu adalah makhluk yang hina dan dia adalah makhluk yang mulia. Maka ketika itulah Tuan Guru tadi minta maaf dia kepada makhluk yang bernama seekor anjing tadi. Setelah dia minta maaf, apa kata Syekh tadi? Wahai sahabatku, ya, ikutlah pergi bersama aku, pergi berdakwah. Aku akan melanjutkan perjalanan dakwah aku ke suatu tempat dan suatu negeri. Kata Tuan Guru tadi. Apa kata seekor anjing tadi? Wahai Tuan Syekh, saya tidak mau ikut dengan dirimu. Cukuplah kita sampai di sini saja. Kalau aku ikut beserta dirimu, kamu selalu disanjung-sanjung dan dipuji oleh orang. Sedangkan aku akan dilempar oleh jamaahmu. Aku dianggap adalah hina. Daripada aku dilempar oleh jamaahmu dan membuat kamu nanti malu. Kamu berteman dengan aku. Kamu membawa aku padahal aku adalah makhluk yang hina. Makhluk yang najis dalam pandangan jamaahmu. Lebih baik kita berpisah di sini saja. Kamu lanjutkan perjalananmu berdakwah, aku juga akan lanjutkan perjalanan aku. Maka sejak peristiwa itu terjadi Bapak Ibu, ketika sudah terjadinya kasab hati seorang syekh tadi, Tuan Guru tadi, maka ketika itulah Abu Yazid Al-Bustami itu selalu berbuat baik kepada semua makhluk yang hidup di muka bumi ini. Ya. Kenapa dia selalu berbuat baik kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini? Karena hatinya mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya. Begitulah sebenarnya putusnya pandangan kasab hati kita ini untuk memandang Allah. Sehingga setiap apa yang kita pandang dari sebuah makhluk, dari setiap namanya alam ini, senantiasa menghantarkan hati dan rohani kita itu untuk selalu hadir bersama Allah. Begitu juga Bapak Ibu. Ketika Nabi Isa berjalan dengan anak muridnya, dengan sahabat-sahabatnya, pada saat itu sahabat-sahabatnya Nabi Isa Bapak Ibu juga berpapasan dengan bangkai yang telah membusuk. Pada saat itu sahabatnya Nabi Isa nih Bapak Ibu menutup hidungnya dengan kedua telapak tangannya sambil berkata apa? Alangkah busuknya bangkai yang telah mati ini. Lalu Nabi Isa dengar, diam dan senyum Bapak Ibu. Tak lama setelah itu apa kata Nabi Isa?
Alangkah putihnya gigi hewan yang telah membusuk ini. Berbeda pandangan antara Nabi Isa dengan sahabat-sahabatnya. Nabi Isa mengatakan alangkah busuknya bangkai yang telah mati ini. Nabi Isa memandang alangkah putihnya gigi hewan yang telah mati ini. Lalu Nabi Isa melanjutkan pertanyaannya kepada sahabatnya. Apakah hewan yang mati ini adalah ciptaan Allah? Benar wahai Nabi Allah, bahwa hewan yang mati ini adalah ciptaan Allah. Kalaulah hewan yang mati ini adalah ciptaan Allah, maka ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, setiap ciptaan Allah itu adalah yang terbaik dalam pandang Allah. Kalaulah setiap hewan yang mati itu adalah ciptaan Allah dan yang terbaik dalam pandangan Allah, tapi kenapa manusia tidak mampu memandang sisi baik dan sisi yang terbaik dari setiap apa yang diciptakan dan dijadikan Allah, walaupun itu dia sudah menjadi seonggok bangkai. Lalu apa kata Nabi Isa selanjutnya? Ketahui wahai sahabatku, sesungguhnya manusia ini selalu mengeluarkan apa yang ada di dalam dadanya dan apa yang ada dalam pikirannya. Kalaulah di dalam dada dan pikiran manusia itu baik, insya Allah, maka apa yang disebutnya, apa yang disampaikannya, apa yang diutarakannya, dan apa yang dipandang dan dilihatnya pasti baik. Tapi kalau di dalam dada dan pikiran yang tidak baik, pasti dia akan mengeluarkan yang tidak baik. Maka sesungguhnya manusia itu selalu mengeluarkan apa sebenarnya yang ada dalam dada dan pikiran itu. Disitulah rahasia Nabi Isa itu mampu menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Dia mampu memandang Allahnya di situ. Dari setiap apa yang diciptakan, dari setiap apa yang dijadikan. Jadi jangan dipandang bentuknya, jangan dipandang rupanya. Pandang rahasia segala bentuk dan rupa itu siapa. Ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita untuk melatih pandangan hati, untuk memandang Allahnya di sebalik yang tersurat dan yang tersirat. Apa kata Allah? Kulin zuru maza fis samawati wal ard. Perhatikan olehmu, lihat olehmu, pandang olehmu. Apa yang tersembunyi, apa yang tersirat, apa yang terselubung di balik langit dan di balik bumi. Allah tak pernah mengajari kita pandang olehmu langit, lihat olehmu bumi. Tidak pernah Allah ajar seperti itu. Tapi lihat, perhatikan yang tersembunyi, yang tersirat di balik langit dan bumi. Yang tersurat di balik langit dan bumi itu aku, kata Allah. Bahwa akulah sebenarnya hakikat. Akulah sebenarnya rahasia. Yang wujud dan yang nyata pada langit dan pada bumi. Jadi kalau Allah yang menjadi rahasia pada segala yang wujud, yang nyata pada langit dan bumi, mestinya kita mampu memandang Allahnya yang sudah nyata dan yang wujud pada sekalian alam ini. Apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, supaya hati kita itu selalu berbuat baik dalam kehidupan ini. Makanya kemuliaan manusia, kemuliaan seseorang hamba Allah itu bukanlah dilihat daripada sosoknya, bentuknya, rupanya, akan tetapi adalah ketakwaannya di sisi Allah. Ini yang Allah katakan kepada kita semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang karamah di sisi Allah, orang-orang yang mulia di sisi Allah, adalah orang-orang yang mana hati dan jiwanya telah benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah. Hati dan jiwanya ini benar-benar jinak kepada Allah.
hati dan jiwanya mampu memandang Allahnya dari segala bentuk dan rupa. Jadi kalau kita sudah mampu memandang sisi dalamnya dari setiap manusia, kita sudah mampu memandang sisi dalamnya dari setiap makhluk itu. Rupanya ketika mampu memandang sisi dalamnya dari setiap manusia dan dari setiap makhluk, rupanya dirinya dengan diri kita itu satu jiwa, satu nafsi, satu wujud, satu rupa dan satu rahasia. Tiada lain adalah wujudullah dan rahasia wujudnya Allah itu semata-mata Bapak Ibu. Nah, begitu kita memahami ini. Walaupun kesempurnaan segala bentuk dan wujud dan rupa yang kita pandang ini Bapak Ibu, sempurnanya pada manusia. Karena manusialah yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Tapi jangan kita merasa diri kita ini lebih tinggi dan lebih mulia daripada mereka. Ini yang pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab Bapak Ibu. Ketika Umar bin Khattab Bapak Ibu melihat seekor burung dan melihat namanya pohon-pohon kayu, lalu terbetik dan terlintaslah kalam batin di dalam diri beliau. Ya. Bahwa burung itu walaupun dia bisa terbang kemana-mana, hinggap di mana-mana, tapi dirinya tetap dimanfaatkan oleh manusia. Dirinya tetap akan dimakan oleh manusia. Pohon-pohon walaupun tinggi, menjulang, dahan dan rantingnya, dia akan dimanfaatkan juga oleh manusia. Tapi apa kata burung dan pohon-pohon itu kepada Umar? Wahai Umar, ya, walaupun kami ini dimanfaatkan oleh manusia, untuk kebutuhan manusia, karena manusia itu adalah khalifah. Tapi wahai Umar, kami ini adalah makhluk di akhirat tidak akan dihisab oleh Allah. Namun manusia, wahai Umar bin Khattab, walaupun manusia ini adalah khalifah yang terbaik, tapi manusia tetap dihisab nanti di akhirat di hadapan Allah. Maka ketika itulah tertekunnya hatinya Umar itu. Apabila dia memandang burung, melihat pohon-pohon, apa kata beliau? Wahai burung, wahai pohon, doakan aku ya, supaya aku nanti di akhirat juga tidak dihisab sama seperti engkau. Begitu pandangan kita sebenarnya. Makanya bagi bapak-bapak yang memelihara burung di rumahnya, ada yang suka berkebun, pandangan kita begitu mesti memahaminya. Ketika kita pandang burung itu dalam keadaan santai, rileks sambil ngasih makan, wahai burung, doakan aku ya, supaya aku nanti di akhirat juga tidak dihisab sama seperti engkau. Jangan hanya pandai, itu pandangan yang gak tembus tuh. Nanti burung itu diadu-adu, ya, disembarakan, nggak seperti itu. Pandangan kasab itu yang seperti itu Bapak Ibu. Apapun yang kita pandang, ya. Walaupun makhluk yang najis sekalipun, makhluk yang haram sekalipun, ya. Karena mereka tidak dihisab di akhirat. Namun kita yang merasa mulia di hadapan mereka, di akhirat kita akan dihisab oleh Allah. Nah, ini yang mesti dipahami. Kalau tidak pahami seperti itu, maka diri kita ini tetap dalam keadaan najis batin. Jadi najis batin itu karena dia tidak mampu mengenal Allahnya pada segala yang wujud, pada segala bentuk dan rupa. Sehingga diri mereka merasa mulia dibandingkan makhluk yang lain. Padahal makhluk yang lain di akhirat tidak akan dihisab oleh Allah. Kita yang merasa mulia akan dihisab oleh Allah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarah kebaikan kita atau keburukan kita akan tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malam ini Bapak Ibu, ya, kita akan mencoba merubah pandangan kita ini
dari pandangan zahir kepada pandangan batin. Sehingga pandangan batin kita ini mesti mampu memandang Allahnya. Sehingga hidup kita ini selamat dunia wal akhirat itu. Maka malam ini kita akan mencoba belajar memahami tentang fana. Sebab selama Bapak Ibu tidak fana, belum mati, masih hidup, masih mengaku Bapak Ibu, maka selama itulah diri kita ini dikatakan najis itu. Ini ujian yang terberat itu. Karena Allah katakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik yang tidak mampu memandang Allahnya pada diri dan di luar dirinya, dirinya adalah benar-benar najis. Jadi Allah katakan kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semua yang ada, semua yang wujud itu hakikatnya fana. Hakikatnya itu binasa, hakikatnya lenyap, sirna, tidak pernah ada. Yang ada, yang kekal itu hanyalah Allah semata-mata. Dan dipertegas lagi oleh Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu itu adalah hakikatnya fana, hakikatnya tidak ada, hakikatnya itu sirna. Illa wajhahu. Yang ada, yang wujud, yang kekal itu hanya Allah semata-mata. Jadi kita latih dan kita pertajam pandangan hati kita untuk mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya. Ya. Ini yang dikatakan oleh Rasul, supaya hati yang sudah tajam itu mampu dia memandang Allah pada segala yang wujud dan pada bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang lain itu. Apa pesan Nabi kepada kita? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tak akan pernah bisa kamu memandang Allah. Tak akan pernah bisa kamu menyaksikan Allah walaupun Allah itu wujud. Wujudnya nyata, terang dan jelas. Tak akan pernah mampu kamu memandang dan menyaksikan akan kewujudan Allah itu. Hatta tamutu. Sehingga kamu benar-benar fana. Sehingga dirimu itu benar-benar mati. Apabila dirimu telah fana, dirimu telah lenyap, dirimu telah sinah, dirimu telah mati, maka diri yang fana, lenyap, sinah, dan mati itulah yang mampu dan bisa memandang dan menyaksikan Allah yang wujud semata-mata. Baik pada dirinya maupun di luar dirinya. Maka diajari kita ini oleh orang-orang arifin, oleh orang-orang arif bila, bagaimana cara belajar fana itu. Apa ungkapan mereka? Lenyapkan segala yang wujud ini dalam pandangan hati dan fanakan sekalian diri juga dalam pandangan hati. Kalau sudah lenyap segala yang ada dalam pandangan hati, sudah lenyap pula segala diri dalam pandangan hati, maka disitulah hatimu nyatakanlah Allah yang wujud pada alam dan wujud pada segala diri dalam pandangan hatimu ini. Disitulah nyatanya Allah itu senyata-nyatanya itu. Ini yang dikatakan pandang dengan mata zahir, lalu pandang dengan mata basirah. Mata zahir memandang makhluk, mata zahir memandang sesuatu. Setelah mata zahir memandang makhluk dan sesuatu, lalu tanggapi dengan pandangan basirah. Pandang basirah itu pandangan mata hati itu. Maka nampaklah Allah yang wujud dan yang nyata pada segala yang ada ini. Nah, ini kita coba melatihnya Bapak Ibu. Bahwa diri kita ini terdiri daripada tubuh, hati, ruh, dan sir. Tubuh, hati, ruh, dan sir. Nah, bagaimana cara melatih pandangan hati ini, pandangan basirah kita? Jadi, fanakan tubuh kita itu ke dalam hati. Fanakan hati ke dalam ruh. Fanakan ruh ke dalam sir. Atau
Dengan bahasa yang lain, hancurkan tubuhmu ke dalam hati dan hancurkan hatimu itu ke dalam ruh dan hancurkan pula ruh itu ke dalam syirk. Apa maknanya itu? Hancurkan, lenyapkan tubuh ke dalam hati, hati ke dalam ruh, ruh itu ke dalam syirk. Maksud yang sebenar-benarnya, apabila telah kita hancurkan, telah kita lenyapkan tubuh ke dalam hati, disitulah nampak sebenar-benarnya yang berbuat pada tubuh itu nyatanya perbuatan hati. Apa yang diperbuat oleh tubuh, itu sebenarnya kenyataan daripada perbuatan hati. Nah, yang kedua, fanakan, leburkan, hancurkan hati ke dalam ruh. Itu maksudnya, apa yang diperbuat oleh hati, itu sebenarnya adalah kenyataan daripada perbuatan ruh. Nah, dan yang ketiga, fanakan dan hancurkan ruh itu ke dalam syirk. Itu maksudnya, apa yang diperbuat oleh ruh, itu sebenar-benarnya adalah kenyataan daripada perbuatan syirk. Nah, siapa syirk itu? Syirk itu tiada lain adalah zat semata-mata. Zat itulah yang dikatakan namanya dengan Allah. Disitulah Allah jelaskan, wa zalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Nah, setelah kita lakukan proses fana, ya, proses lebur, proses mati, maka lakukanlah namanya tanazul. Nah, tanazul itu memandangnya dari atas ke bawah, itu tanazul. Bagaimana cara memandang tanazul itu dari atas ke bawah? Apa yang diperbuat oleh Allah itu benar-benar nyata pada perbuatan syirk. Apa yang diperbuat oleh Allah betul-betul nyata, benar-benar wujud pada perbuatan syirk. Itu maksudnya perbuatan syirk itu sebenarnya adalah kenyataan daripada perbuatan Allah semata-mata. Itu memahaminya. Sekarang, kalau sudah nyata perbuatan Allah pada syirk, tanazulkan kembali ke bawah. Apa yang diperbuat syirk benar-benar nyata pada perbuatan ruh. Itu maksudnya, apa yang diperbuat oleh ruh, memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup, bergerak, diam, itu sebenarnya kenyataan perbuatan syirk. Nah, itu maksudnya tadi. Kalau sudah nyata perbuatan syirk pada ruh, ya, maka nampaklah ruh itu yang berbuat semata-mata. Kemudian tanazulkan kembali, nyatalah perbuatan ruh itu benar-benar nyata pada perbuatan hati. Itu maksudnya, apa yang diperbuat oleh hati itu sebenarnya kenyataan daripada perbuatan ruh. Perbuatan ruh itu sebenarnya kenyataan nyatanya perbuatan syirk. Perbuatan syirk itu kenyataan perbuatan zat yang bernama Allah. Kemudian kita tanazulkan kembali. Apa yang diperbuat oleh hati benar-benar nyata pada perbuatan tubuh. Itu maksudnya, apa yang diperbuat oleh tubuh, itu sebenar-benarnya nyatanya perbuatan hati. Maksudnya. Lalu kita jazamkan ke dalam hati. Kita itikotkan ke dalam diri kita ini. Bagaimana cara mengitikotkan, bagaimana cara menjazamkan ke dalam hati kita ini?
lalu pandang satu wujud, apa yang diperbuat oleh tubuh, ya, ya, bergerak, diam, berjalan, duduk, ya, kemudian istirahat, dan lain sebagainya. Apa yang diperbuat oleh tubuh, bergerak, diam, ya, berdiri, duduk, istirahat, dan sebagainya itu ditikutkan dalam hati kita, semuanya itu nyatalah perbuatan Allah semata-mata. Inilah yang Allah katakan, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi apa-apa yang diperbuat oleh manusia, betul-betul nyata pada tubuhnya, baik dari setiap gerak dan diam, berjalan, duduk, istirahat, dan sebagainya, itu sebenarnya nyatanya fiilnya Allah semata-mata. Sehingga tidak lagi terpandang ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada lagi terpandang perbuatan makhluk, perbuatan hamba walaupun sebesar zarah. Kalau masih nampak perbuatan makhluk, masih nampak perbuatan hamba sebesar zarah, selain daripada dirinya, maka sudah ada dua Tuhan dalam hidup kita ini. Ya. Kalau ada diri yang lain selain dirinya yang bisa memberi bekas, yang berbuat, nyatanya perbuatan makhluk dan hamba, berarti sudah ada dua Tuhan di dalam dirinya. Sudah ada dua Tuhan dalam hidupnya. Sudah ada dua Tuhan di dalam hatinya itu. Padahal Allah lah yang berbuat satu-satunya. Allah lah yang esa dan tunggal dan tidak ada perbuatan yang lain selain daripada dirinya itu. Inilah yang membuat diri kita itu dikatakan diri yang fitrah itu, Bapak Ibu. Diri yang fitrah. Nah, itulah diri yang suci. Jadi fitrahnya diri kita, sucinya diri kita itu karena memandang Allahnya. Kalau kita sudah memandang Allah, maka nyatalah fiilnya Allah. Kemana nyatanya fiilnya Allah itu? Nah, inilah fiilnya Allah. Itu nyata pada perbuatan tubuh. Kalau sudah nyata fiilnya Allah pada tubuh, maka nyata pula asma Allah pada, nyata pula asmanya Allah itu pada hati. Kalau sudah nyata asma Allah pada hati, maka nyata pula sifatnya Allah pada haru. Kalau sudah nyata sifatnya Allah pada haru, maka nyata pula zatnya Allah pada sir. Disitulah kita sempurna memandang zat, sifat, asma, dan af'al Allah itu pada sir, ruh, hati, dan tubuh. Nah, siapa yang sudah paham bahwa sir, ruh, hati, dan tubuh itu nyatanya zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah, barulah kita bisa mengatakan bahwa insan itulah yang disebut namanya dengan wujudullah. Nah, ini. Insan inilah yang disebut namanya dengan wujudullah. Atau apa namanya? Ainul. Atau disebut hakikatullah. Atau disebut miratillah. Atau disebut hamba Allah. Jadi dari sisi mana Bapak Ibu menyampaikannya? Apakah dari sisi syariat, thariqat, hakikat, atau ma'rifat? Maka yang terpandang hanyalah dia semata-mata, Allah semata-mata. Nah, itu pandangan yang putus, itu pandangan yang sudah tembus namanya. Nah, pandangan yang sudah tembus, pandangan yang sudah putus, itulah yang katakan iman yang kamil itu.
Nah, iman yang kamil itu, iman yang sempurna itu adalah al-iman antu minu bi ru'yatillah. Nah, itu dia. Iman yang sempurna itu di mana kamu benar-benar ru'yah kepada Allah. Kamu menyaksikan Allah yang wujud dan nyata pada dirimu. Jadi memandang Allah pada diri itu memandangnya dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, dan satu rahasia. Pada diri masing-masing. Bukan ustadz seperti memandang bapak ibu. Bukan seperti bapak ibu memandang ustadz. Bukan seperti itu cara memandang Allahnya. Memandang Allahnya itu memandang dalam satu wujud. Dalam satu wujud itu maksudnya hanya dialah yang wujud semata-mata. Walaupun wujudnya itu namanya siapa? Siapa nama wujudnya itu? Nama wujud Allah itu siapa? Muhammad. Ini. Nama wujudnya itu Muhammad. Yang Muhammad itu sempurnanya pada siapa? Muhammad itu sempurna wujudnya itu pada insan. Ini maksudnya memandang Allah itu dalam satu wujud. Namanya Muhammad. Muhammad itu sudah sempurna pada insan. Ya pada diri sendiri. Satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia. Disitulah dikatakan siapa yang sudah mampu memandang Allah, satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada dirinya sendiri, terbongkarlah siapa sebenarnya insan ini yang sesungguhnya. Apa hadisnya itu coba? Dan ini apa hadisnya? Dari sekian banyak hadis yang mana yang cocok dengan kaji malam ini? Pasti lupa tuh. Apa? Al-insanu siri wa ana sirahu. Apa artinya tuh Khalifah? Tanggung jawab tuh. Iya. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dalilnya lagi coba? Ada diskusinya. Itu satu dalil. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ini berkaitan dengan insan, Pak. Itu Adam juga baginya tuh. Ini nih, yang ini juga nih. Ke bawah lagi, yang panjang tuh apa? Alhamdulillah, tuh dia. Al-insanu siri wa siri sifati wasifati wasifati la ghairi. Apa artinya tuh Pak Haji? Itu dia. Dua. Yang ketiga dalilnya apa? Insan juga ujungnya tuh. Erik. Pak Abdul Qadir. Dia apal-apal lah dalil yang pendek-pendek nih. Nggak capek aku buatnya. Apa? Itu tentang Adam juga tuh nanti itu. Surati. Apa? Khalaqal insan. Dijadikan insan itu sesuai dengan rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman ya, dia insan. Ini ke sini. Ini tentang muka rahasia. Ini tadi. Pak Ridho, pasti lupa tuh. Al-insanu nafsi. Itu dia. Al-insanu nafsi wa ana nafsahu. Al-insanu nafsi wa ana nafsahu. Apa artinya itu Daniel? Al-insanu nafsi. Al-insanu nafsi. Insan itu adalah diriku. Wa ana nafsahu. Dan akulah dirinya insan itu. Baru dipatrikan lagi. Dikunci di sini. Wallahu nafsiyun. Wallahu nafsiyun. Apa lagi sambungannya?
Wa ana nafsahu wujudahu. Artikan tuh Daniel. Tak dapat gitu doh. Boleh. Nah, Ibu Rani. Ibu. Oh, Pak Edi. Hah? Oh, belum dapat. Pak Haji Zainuddin. Ini hadis kursi. Wallahu nafsiun wa ana nafsahu wujudahu. Itu dia. Wallahu nafsiun. Allah itulah diriku. Wa ana nafsahu wujudahu. Dan akulah dirinya. Ya, dan akulah wujud dirinya yang sebenar-benarnya. Akulah wujud diri Allah itu. Ya. Jadi tidak ada lagi di situ diri kita. Tidak ada lagi di situ diri Bapak Ibu. Yang ada itu hanya diri Allah. Kalau Allah cuma yang ada, maka diri Allah lah yang wujud itu. Wallahu nafsiun. Allah itu ya diriku. Wa ana nafsahu wujudahu. Dan akulah dirinya yang manusia itu. Itu yang dikatakan ilahin nas itu Tuhan yang manusia. Itu dia. Tidak ada lagi itu. Itu yang sempurna itu. Inilah orang yang sudah mati itu. Ya. Orang yang sudah mati. Jadi kalau sudah mati, maka kesempurnaan mati adalah apa? Itu dia. Kesempurnaan mati, kan panah ini mati nih kan? Kesempurnaan mati itu adalah hidup. Itu dia. Kesempurnaan tuli, mendengar. Kesempurnaan buta, melihat. Kesempurnaan bisu, berkata. Kesempurnaan bodoh, tahu. Kesempurnaan lemah, kuasa. Kesempurnaan papa, kehendak. Kesempurnaan tiada, ada. Lihat. Kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, lalu siapa yang ada tuh? Kalaulah kesempurnaan mati itu adalah hidup, siapa yang hidup? Kalaulah kesempurnaan tuli dan buta itu adalah mendengar dan melihat, siapa yang mendengar dan melihat? Itulah yang dikatakan Allah itu yang berdiri dengan sendirinya, qiyamuhu binafsihi. Ya. Makanya Bapak Ibu jangan pula mengaku Tuhan. Jangan pula ingin jadi Tuhan. Ini tidak ada jadi-jadi di sini Bapak Ibu. Karena yang menjadikan itu yang jadi. Ya, yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadi aku itu yang jadi aku. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Allah itu maksud yang sebenar-benarnya. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Arabi itu. Subhanalladzi khalaqal asya wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, padahal dialah yang wujud dan yang nyata pada sesuatu itu. Maksudnya yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Yang menjadikan Nur itu yang jadi Nur. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam, yang menjadikan insan itu yang jadi insan, yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Siapa yang menjadikan Muhammad, yang menjadikan Nur, yang menjadikan Adam dan insan itu siapa? Allah itulah yang jadi insan tuh. Allah itu yang jadi Adam tuh, Allah itu yang jadi Muhammad itu, Allah itu yang Nur itu. Kenapa Allah itu yang jadi Nur, yang jadi Muhammad, yang jadi Adam dan insan? Apa sebabnya tuh? Karena dia yang ada. Itulah bahasa yang mesti dipahami. Kalau dia cuma yang ada, maka jangan disandingkan Allah dengan yang tidak pernah ada. Kalau ada menyandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada, berarti dua Tuhan di situ dalam hidupnya. Kenapa? Dia masih memandang ada wujud yang lain selain daripada Allah. Jadi nggak bisa kita menyanding-nyandingkan Allah. Membanding-bandingkan Allah.
dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau sesuatu tidak pernah ada, bagaimana mungkin kita akan menyandingkan Allah, menyerupakan Allah dengan yang tidak pernah ada? Karena dia cuma yang ada. Kalau dia cuma yang ada, maka segala yang ada, segala yang wujud, apapun bentuk dan rupanya, itulah yang dikatakan wujudullah, nyatanya akan wujud diri Allah. Disebut namanya Muhammad. Mana yang Muhammad itu Pak Erik? Muhammad itu sekalian alam ini Muhammad namanya. Ya, Muhammad itu sekalian alam, apapun bentuknya, apapun rupanya. Akan tetapi kesempurnaan Muhammad pada sekalian alam sempurna pada diri insan. Ini yang Muhammad itu Bapak Ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Itu Muhammad namanya. Kenapa dikatakan Muhammad, laki-laki dan perempuan dan sekalian alam itu? Kenapa mau dikatakan Muhammad? Pedi, kenapa alam, insan, laki-laki dan perempuan dikatakan Muhammad? Karena itu tajalli Tuhan. Sempurnakan dengan bahasa Indonesianya apa tuh tajalli itu? Oh iya, sempurnakan lagi kenyataan itu apa tuh? Asal. Kenyataan itu apa tuh Khalifah? Tajalli itu apa sebenarnya itu? Zahirnya. Zahirnya Tuhan tuh. Kalau dibahasakan Muhammad itu zahirnya, Allah itu tuh ilmu kajinya. Pas nih, alhamdulillah. Muhammad itu zahirnya, Allah itu, kita buat sini biar mudah Bapak Ibu maminya. Muhammad zahirnya, Allah itu Yang kedua, Muhammad itu tubuhnya. Muhammad itu tubuhnya, Allah itu ruhnya. Apalagi Khalifah? Alam. Ulang lagi gimana nih? Tegagau aku. Muhammad itu? Muhammad itu sifat. Allah itu zat. Apalagi Pak Son Ratu? Udah habis semuanya oleh Khalifah. Masih belum ada lagi habisnya, masih ada lagi itu. Muhammad itu hamba. Tuh Muhammad itu makhluk. Allah itu khalik. Apalagi itu? Muhammadku. Apa tuh? Siapa Muhammad tuh? Bayang-bayangku. Muhammad itu bayang-bayang. Allah itu? Wujud yang punya bayang-bayang. Apa lagi? Masih ada lagi itu. Kalau paham pasti bisa membongkar itu. Muhammad itu adalah cermin dan aku yang bercermin. Tuh dia Muhammad tuh cerminku, aku yang bercermin. Aku orang yang bercermin. Jadi yang kita cari orangnya. Tidak ada lagi. Yang tidak ada lagi itulah nyatanya aku tuh. Itu kuncinya itu. Inilah namanya pandangan Bapak Ibu, pandangan sudah min nafsi wahidah, pandangan yang sudah satu diri, satu jiwa. Kalaulah pandangan Bapak Ibu sudah satu diri, satu jiwa, Ustaz mau hantarkan lagi. Pandangan satu diri, min nafsi ini, min nafsi wahidah, wahidah. Secara syariatnya min nafsi wahidah itu yang mana Daniel? Min nafsi wahidah itu diri yang satu. Secara syariatnya yang mana tuh? Yang mana yang katakan diri yang satu itu secara bahasa syariat? Adam. Alhamdulillah. Jadi min nafsi wahidah itu adalah Adam. Apa sebabnya Adam, Daniel? Dari Adam lah terjadinya Hawa. Dari Adam dan Hawa lah terjadinya turunannya. Kemudian dari sisi hakikat min nafsi wahidah itu siapa tuh? Muhammad. Kenapa Muhammad Khalifah?
Tapi Muhammadnya min nafsi wahidah. Muhammad itu sifat daripada Allah. Bukan itu jawabannya. Bukan itu. Kalau itu jawabannya benar tuh, tapi salah. Kenapa Muhammad jawabannya? Nah, coba balikkan lagi kepada Adam. Jawabnya. Kenapa Adam, Daniel? Ya, yang dari syariat. Karena dari Adam lah terzahirnya Hawa, dari Adam dan Hawa lah terzahirnya keturunannya. Dari sisi hakikat, min nafsi wahidah itu adalah Muhammad. Kenapa min nafsi wahidah itu Muhammad? Kenapa dikatakan Muhammad di situ? Karena dari Muhammad lah terzahirnya sekalian alam. Apa? Karena terjadinya alam ini karena Itu dia. Apa dalilnya itu? Oh, lupa. Hah? Alamnya. Wa khalaqal alam li ajlika. Yang sebelumnya itu khalaqtuka li ajli. Ini dalilnya. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Apa artinya itu khalaqtuka li ajli? Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan engkau untuk memandang akan wujud diriku. Siapa tuh maksudnya tuh khalaqtuka tuh? Apa kata Allah itu? Menjadikan Muhammad untuk memandang diriku. Tuh dia. Aku jadikan Muhammad untuk memandang diriku, untuk melihat nyatanya aku. Kemudian wa khalaqal alam, dan dijadikan alam li ajlika, dan dijadikan alam itu untuk melihat akan diri Muhammad. Itu maksudnya tuh. Dari Allah turun kepada Muhammad. Dari Muhammad turunlah kepada alam. Berarti sekalian alam itu asalnya daripada Muhammad. Muhammad itu yang dikatakan ya asal semua kejadian. Itu duduknya di hakikat tuh. Ya, dari Muhammad lah turunnya sekalian alam ini. Atau sekalian alam ini, surga, neraka, semuanya itu asalnya daripada Muhammad. Itu duduknya hakikat. Sekarang, kalaulah asal segala kejadian itu adalah Muhammad, berarti ada 2 wujud lagi nanti di situ. Ya? Padahal Allah katakan, apabila bertemu 2 wujud, mesti mati salah satu. Apabila bertemu 2 wujud, mesti mengalah salah satu. Karena tidak mungkin ada 2 wujud. Ya, tidak mungkin ada 2 wujud. Hanya 1 wujud saja. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah lah yang ahad satu-satunya. Bukan Muhammad yang ahad, tapi Allah yang ahad satu-satunya. Oleh karena itu, kalaulah asal kejadian alam itu adalah Muhammad, berarti ada 2 wujud nanti itu. Kalau duduk di hakikat, sampaikan dia kepada makrifat. Untuk sampai kepada makrifat, kenali siapa Muhammad itu. Allah itu sendiri. Berarti asal sekalian alam dari Muhammad atau dari Allah? Daripada Allah. Itu mandang makrifat tuh. Dari pandang hakikat, sekalian alam asalnya adalah Muhammad. Namun tilik Muhammad itu siapa? Muhammad itu rahasia Allah. Kalau Muhammad itu rahasia Allah, wujud Allah, nyatanya Allah, maka Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Kalau Muhammad itu tiada lain adalah Allah, Muhammad itulah sebenar-benarnya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekalian alam yang zahir maupun yang batin, asal kejadiannya itu adalah Allah. Apa dasarnya itu? Bahwa sekalian alam itu dasarnya Allah. Halo Bapak, Pak Ridho bantu. Udah sering Ustaz baca tuh. Kalau Ustaz kasih kliknya, Ustaz bantu sedikit. Apa? Apa artinya itu? Kan nur. Padahal tadi Allah itu asal sekalian alam. Ustaz kasih kliknya. Ya. Allah itu hakikat tiap-tiap segala sesuatu. Apa ayatnya itu? La maujud.
Kul kulu segala sesuatu datang daripada aku. Apalagi dasarnya? Yang pas betul dengan ini. Yang mana? Yang pertama kali yang membuka. Apa tuh? Sebantu kliknya lagi. Ketika ada yang meninggal dunia, apa yang baca tuh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba terjemahkan itu Khalifah, terjemah dulu. Nih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Secara syariat dulu, secara syariat. Sesungguhnya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Secara torikatnya apa? Sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala alam berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Secara makna hakikatnya, hakikat lagi. Kan hakikat itu menghantarkan kepada makrifat. Sesungguhnya asalmu Allah, kembali tetap jadi Allah. Sesungguhnya asalmu adalah Allah, asalmu Tuhan, kembalinya tetap jadi Allah, kembalinya tetap jadi Tuhan. Berarti Allah itulah hakikat sekalian alam, Allah itulah hakikat sekalian makhluk, Allah itulah hakikat segala sesuatu, Allah itulah hakikat segala diri. Kalaulah alam, makhluk, sesuatu, dan diri adalah hakikat daripada Allah, maka alam, makhluk, sesuatu, dan diri itu disebut wujudullah. Wujudnya Allah. Kenapa disebut wujud Allah, apa Erik? Gak kabur lagi maknanya tuh. Kenapa alam, makhluk, sesuatu, diri itu dikatakan wujud Allah? Ya karena dialah sebenar-benarnya Allah. Makanya sebut rahasia Allah tuh. Kita masuk lagi ke dalam. Kalaulah alam, sempurnanya alam pada diri, dan diri itulah dikatakan hakikat wujudullah, di mana letaknya diri Bapak Ibu itu dikatakan hakikat wujud Allah. Yang sebenar-benarnya wujud Allah. Yang mananya yang wujud Allah itu yang sebenar-benarnya pada diri Bapak Ibu, yang nyata itu yang mananya? Yang nyatanya wujud Allah pada diri Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dikatakan wujud Allah, rahasia Allah, yang mananya yang nyata pada diri Bapak Ibu tuh, daripada Allahnya? Bukan tubuh Allahnya nih. Bahwa diri Bapak Ibu ini betul-betul nyatanya wujud Allah. Karena diri Bapak Ibu itu betul-betul nyatanya wujud Allah, makanya dikatakan rahasia Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu itu wujud Allah, rahasia Allah, yang mananya yang nyata pada diri Bapak Ibu itu dari Allahnya itu yang mananya yang nyata? Ini apa lagi? Coba. Masih bercabang juga bahasanya nih. Satukan pandangan kita nih. Yang nyata itu apanya? Yang nyata tuh af'alnya, apa lagi? Asmanya, apa lagi? Sifatnya, apa lagi? Zat. Ya, makanya af'al, asma, sifat, zat inilah yang dikatakan wujudullah, wujudnya Allah tuh. Itu maksudnya tuh. Ini wujud Allah tuh. Maka wujudnya Allah tadi, nyatanya zat itu yang disebut sir pada insan. Nyatanya sifatnya itu ruh pada insan. Nyatanya asma itu hati pada insan. Nyatanya af'al itu tubuh pada insan. Maka insan inilah dikatakan rahasia Allah. Rahasia tanpa memandang zat, sifat, asma, dan af'al Allah.
Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau sudah sempurna nyatanya wujud Allah pada diri Bapak Ibu, maka hendaklah Bapak Ibu itu bertubuhkan Allah. Kalau sudah bertubuhkan Allah, beradablah dengan adabnya Allah. Memandanglah dengan pandangan Allah, mendengarlah dengan pendengaran Allah, berkatalah dengan kalamnya Allah. Itu dia. Hiduplah dengan hidupnya Allah tuh. Barulah kita selamat. Itulah yang katakan asal kita adalah Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Jadi kalau di Ustadz katakan Bapak Ibu bertubuhkan Allah tuh bahasa apa tuh? Apa? Ulang lagi, kalau Ustadz bilang hendaklah Bapak Ibu tuh bertubuhkan Allah. Tubuh Allah. Itu bahasa apa tuh? Bahasa ma'rifat tuh Pak Erik. Kalau bahasa hakikat, bertubuhkan? Iya, alhamdulillah. Kalau di hakikat, itulah disebut bertubuhkan Muhammad. Muhammad. Kalau bahasa torikat, iya, itu mendudukkan kajinya tuh. Bertubuhkan Adam. Kalau bahasa syariat, bertubuhkan insan. Ustaz mau nanya. Kayak Bu lihat dulu. Insan, Adam, Muhammad, Allah, itu 4 nama, 4 pula orangnya, atau 4 nama, 1 orangnya. 1 orangnya. Kalau 1 orangnya itu, bagaimana cara menjelaskan pahamnya itu, kalau memang 1 orangnya? Siapa insan, siapa Adam, siapa Muhammad, siapa Allah? Coba sebutkan, kalau memang 1 orangnya. Bu Rani, panjang pun tengok Ustaz. Alhamdulillah, beruntung suami dapat Rani mah. Dia, ayah, betul-betul sempurna pada diri ini. Kalau udah dapat paham yang seperti itu, apa pesan Nabi, Bu Rani, kepada kita ini? Kalau udah sampai pahamnya itulah makom Tuhan namanya. Apa pesan Nabi kepada kita? Tuh dia ilmunya nih. Penutupnya nih. Man arafallah kala lisana. Apa artinya tuh Pak Erik? Barang siapa yang sudah mengenal Allah, keluh lidah. Keluh lidah tuh gimana tuh maksudnya tuh? Tidak bisa diceritakan. Tapi tidak ngomong. Jadi? Diam dalam paham tapi diam-diam. Apa maksudnya tuh keluh lidah tuh? Coba Ustaz meminta keluh lidah tuh Pak Haji Zainuddin. Tidak bisa disebut. Coba Pak, bantu. Itu maksudnya apa tuh? Berarti tidak bicara. Kalau udah Bapak ada paham tidak bicara lagi. Kalau Bapak ada sadar nak ngomong lagi. Enggak. Pak Haji enggak bicara lagi. Kalau yang disampaikan beliau ini diam di dalam paham po. Tuh dia tetap bicara, tetap berbuat, tetap beramal, tetap beribadah. Tapi sadarilah sesadar-sadarnya yang bicara, yang berbuat, yang beramal itu adalah Allah. Tuh dia. Apa ayatnya tuh? Ayatnya dulu. Baru tuh hadis qudsi lagi. Apa ayatnya Pak Ridho? Surah Yasin Pak Ridho. Surah Yasin. Enggak seluruhnya, ambil penggalannya. Pak Rifai. Apa tuh? Ujungnya mustaqim. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan akulah yang menyembah diriku. Inilah jalan yang lurus itu. Makanya ia mutakalim wahda. Ya, dia yang berkata untuk dirinya sendiri situ. Hadis qudsinya apa tuh Pak Erik? Pak Abdul Qadir yang sering tuh. Pak Naim. Pak Khalifah. Kif. Ulang lagi.
Kif? Nah, coba satu orang lah, Khalifah dulu mewakili. Coba Pak Son. Apa artinya itu? Itu dia. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Kif itu artinya berhenti. Jangan ngaku-ngaku engkau Muhammad yang memandang, yang mendengar, yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Jangan kamu ngaku-ngaku yang berdiri, ruku, itidal, sujud dan duduk. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang sholat itu. Yang berdiri, ruku, itidal, sujud dan duduk. Yang membaca itu, yang mendengar itu, akulah itu tuh. Nah, kenapa Allah mengatakan akunya di situ? Karena dia cuma yang dia cuma yang wujud. Itu mendudukkan kaji itu. Itu yang bertubuhkan Allah. Makanya kalau bertubuhkan Allah, karena asalnya adalah Allah, kembalinya kepada Allah, asalnya kosong, kembalinya tetap maka hilang di situ ilmunya. Kenapa? Karena hakikat daripada Allah itu kosong. Tidak bisa disebut, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diceritakan. Belum ada apa-apa, kosong itu. Itu duduk marifat, hilang dia, lenyap dia. Ibarat burung dalam sangkar, burungnya lepas, sangkarnya lesap. Hilang di sangka-sangka itu. Kalau duduk di makom Muhammad, di hakikat nih tadi, hakikat Muhammad, kembalinya bagaimana? Tidak hancur. Itu dia. Kalau tidak hancur, jadi jenglot. Apa maksudnya tuh kalau duduk di Muhammad? Ada nih? Utuh. Kalau duduk di Muhammad itu adalah utuh. Tidak membusuk, tidak membangkai, tidak menjadi belatung dia. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Apa boleh? Apa Harik? Apa Khalifah? Apa Ridho? Apa Pak Zainuddin? Apa? Baik di. Nah itu, tapi nggak hancur tadi. Coba. Apa tuh? Innallaha. Coba sambung. Innallaha harrama. Apa? Innallaha harrama alal ardi ayakula ajsadal anbiya. Innallaha harrama alal ardi ayakula ajsadal anbiya. Itu yang maksud tadi. Memang itulah kelebihan Sultan Mudo. Memang itu kelebihannya tuh Khalifah. Nih. Innallaha harrama alal ardi ayakula ajsadal anbiya. Anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan alal ardi, atas bumi ini, ayakula, untuk memakan, menghancurkan, melenyapkan, memusnahkan ajsadal anbiya, jasanya anbiya. Mana yang anbiya itu? Itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang katakan Sayyidul Anbiya itu. Nur Muhammad itu yang dikatakan Sayyidul Anbiya. Nur Muhammad itu yang dikatakan Ruhul Kudus. Itu dia. Itu rahasianya. Kalau duduk di tharikat, gimana? Duduk di tharikat gimana? Pak Rifai, duduk di tharikat gimana? Kalau duduk di Allah, maka ma'rifat kosong, lenyap dia. Kalau duduk di hakikat, Nur Muhammad, utuh, harum, tidak hancur, tidak dimakan belatung dia. Kalau duduk di tharikat, kosong juga, sama juga nih. Mengering mengecil tuh jadi jenglot. Mengurus. Mengurus. Jadi duduk di tharikat itu, ya,
Dia itu badannya tuh menyusut, mengering. Dia tidak hancur tapi tidak membusuk. Dia tidak hancur tapi tidak jadi jenglot. Dia tidak hancur tapi dia tidak menjadi belatung dia. Itu menyusut kering badannya. Mengering. Kayak ikan apa namanya? Ikan salai. Ngecil badannya itu. Nah, makanya ada orang yang gagal dalam apa namanya itu? Meraga sukma itu. Ya kan? Nah, itu yang jadi jenglot dia tuh. Meraga sukma. Nah, itu gagal tuh. Nah, itu diterikat. Nah, kalau duduknya di syariat, bagaimana syariat lagi? Hancur. Kenapa orang syariat mengatakan inna khalaqnakum min turab? Ya, inna khalaqnakum min turab. Apa artinya itu? Sesungguhnya asal kamu daripada tanah. Maka kembali kepada tanah lagi. Hancur itu. Padahal asalnya daripada apa tadi? Allah kan? Apa ayatnya itu? Asalnya daripada Allah. Apa ayatnya Bu Lia? Bu Rani? Apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi asal ayatnya itu. Sesungguhnya asal kita ini Allah, kembali kepada Allah. Ini ayatnya dibaca, tapi asalnya kembali kepada tanah. Masa kembali kepada tanah? Kembali kepada Allah. Lalu bagaimana cara mengulas ayat itu sampai dia kepada makrifat? Lihat, kita kaji lagi. Kan tadi asalnya daripada Allah, kembali kepada Allah. Tapi kenyataannya kembali ke tanah. Lihat cara mengulas ayatnya supaya dia kembali kepada Allah. Benar itu asal kita daripada tanah. Ayatnya kan itu. Jangan disalahkan ayat. Inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kamu diciptakan daripada tanah. Benar tuh. Lalu bertolak belakanglah dengan ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Tidak bertolak belakang. Itu ayat bercerita tentang hakikat. Itu cerita hakikat tuh. Asal kamu adalah aku, tetap kembali kepada aku. Ini usah antarkan tadi, di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang situ dicari. Tidak bertentangan. Bagaimana supaya tidak bertentangan? Jangan bertahan pada tanah. Maka kaji, telusuri asal tanah itu. Sesungguhnya asal kamu daripada tanah. Tadi ayatnya, asal kamu daripada Allah. Tentu kembali kepada Allah. Memang betul, kita asalnya pada tanah, kembali kepada tanah. Namun ingat, jangan bertahan pada tanah. Pandanglah, asal tanah itu daripada air. Itu dia tuh. Asal air, daripada angin. Asal angin, daripada api. Asal api, Nur Muhammad. Asal Nur Muhammad, daripada Allah. Itu maksudnya. Tetap juga dia akan kembali kepada Allah. Syariatnya nampak ditanam. Ada nak dibakar? Enggak kan, kalau muslim kan itu ditanam tuh. Syariatnya ditanam, hakikatnya kembali kepada Allah. Iya, itu dia. Jadi ini bicara hakikat, ini bicara dengan syariat. Tapi jangan duduknya di syariat. Kaji itu, asal tanah daripada air, asal air daripada angin daripada api, asal api daripada Nur Muhammad, asal Nur Muhammad daripada Allah. Kembali juga dia kepada Allah. Ini yang Ustaz katakan tadi, pandang dengan mata zohir, lalu tanggapi dengan pandangan hati. Maka lenyapkan segala yang wujud, hapuskan segala yang wujud pada pandangan hati, maka nyata kalau Allah yang wujud pada alam dan wujud pada diri itu maksudnya. Sekarang kita ke dalam lagi sedikit lagi. Ya. Tanah ini bukanlah tanah yang ada di muka bumi. Air bukan air yang ada di muka bumi. Angin dan api bukanlah angin dan api yang ada di muka bumi. Akan tetapi tanah, air, angin, dan api itu adalah kenyataan sifat Allah. Kalaulah tanah, air, angin, dan api kenyataan memandang sifat Allah, maka hakikat tanah ini tempat memandang sifat apanya Allah? Apa? Kamalul. Itu dia. Sedangkan air tempat memandang Koharul. Angin tempat memandang Jamalullah. Api tempat memandang Jalalullah. Pertanyaannya, siapa si Kamal? Allah.
Siapa si Kohar? Siapa si Jamal? Siapa si Jalal? Itu maksudnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Asal kamu adalah Allah, kembali tetap jadi Allah. Tuh dia tuh. Kesimpulannya, lihat kesimpulannya yang menjadi sebuah pertanyaan Ustadz bagi Bapak Ibu, apakah Allah datang lalu kemudian kembali? Kalau dia tidak datang, kemudian dia tidak kembali, kenapa dikatakan datang dari Allah kembali kepada Allah? Kemudian jawabnya itu, gimana jawabnya Pak Ridho? Tadi secara makrifat, ya kan? Apakah Allah datang kemudian Allah kembali? Tidak katanya. Kalau tidak, kenapa ayat menjelaskan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya, secara makrifatnya kenapa? Apakah Allah datang kemudian Allah kembali? Tidak. Allah tuh tak pernah datang, Allah tak pernah kembali. Karena Allah itu qiyamuhu binafsi. Dialah yang awal, akhir, zahir dan batin. Berarti datang dan kembali itu tuh bahasa hakikat. Ya. Bahasa hakikat. Asalmu adalah aku dan kembali kepada aku. Berarti asal kamu yang kamu itu siapa maksudnya tuh? Yang kamu itu Muhammad maksudnya. Muhammad itu adalah bahagian dirinya, tajalli dirinya, tiada dirinya sendiri, itu Muhammad. Itu maksudnya itu. Maka kembalikanlah segala sesuatu itu kepada asalnya. Apa kata Rasul? Baik. Apa kata Rasul? Segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Pak Naim? Kul kullu min indillah. Kata segala sesuatu datang daripada Allah. Hadisnya apa hadisnya? Daniel? Kullu syai'in halikun. Kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Nih. Kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Mana tuh yang sesuatu tadi itu? Tanah, air, angin, api. Kembalikan pada nur. Nur itu sesuatu juga, kembalikan pada Allah. Allah ini asalnya. Allah itu asalnya nur. Nur itu asalnya api. Nur itu asalnya angin. Nur itu asalnya air. Nur itu asalnya tanah. Maka tanah, air, angin, api ini yang disebut namanya ayan khorjiyah. Itu yang katakan namanya adab. Itu yang insan itu Bapak Ibu. Itulah rahasianya Bapak Ibu untuk memahami akan bagaimana diri Bapak Ibu itu betul-betul fana, betul-betul hilang dan lenyap. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kita ini hidup dalam keadaan fana, sehingga tidak lagi nampak wujud kita walaupun itu sebesar zarah, melainkan hanyalah Allah lah walaupun itu sebesar zarah. Ya. Kita tutup dulu. Udah, sadaqallahul azim. Ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup lebih dahulu. Innalillahnya kan sudah sebut innalillah, terus sadaqallahul azim. Sekarang kita buka untuk muzakarah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kepaham dan kemudahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.